Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, karunia serta keberkahannya kita masih bisa mengikuti pembelajaran secara daring atau secara online. Namun itu jangan menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Bahasan yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang Microsoft Excel. Apa itu Microsoft Excel? Berikut penjelasannya. Microsoft Excel disebut juga sebagai program pengolah angka. Kenapa dia disebut program pengolah angka? Karena Microsoft Excel ini digunakan untuk operasi perhitungan seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Pada Microsoft Excel itu terdiri dari baris dan kolom. Apa itu baris dan kolom? Nanti akan ada penjelasan ya setelah ini. Kemudian ada yang disebut sel ya. Sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Itu disebut sel. Kemudian ada yang disebut rank. Rank itu adalah gabungan antara beberapa sel. Jadi selnya lebih dari satu, itu disebut rank. Ya. Nah, seperti kalian lihat contoh tayangan Microsoft Excel ini. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya. Pada tampilan Microsoft Excel itu tadi ada yang disebut baris. Nah, yang disebut baris itu dia menggunakan simbol angka. Ini nih baris nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini yang disebut baris ya. Sedangkan yang disebut kolom itu menggunakan simbol huruf A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Nah, itu yang disebut kolom. Jadi kolom itu sifatnya vertikal, baris itu horizontal. Nah, jumlah baris pada Microsoft Excel itu tergantung dari versi Microsoft Excel itu sendiri. Ya, kurang lebih itu ada 1 juta lebih. Sedangkan jumlah kolomnya itu ada 32.000 lebih ya. Jadi Bapak ulang, yang disebut baris itu menggunakan simbol angka ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan kolom itu menggunakan simbol huruf A, B, C, D, E dan seterusnya ya. Nah, tadi ada yang disebut sel. Sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Nah, contoh di sini ada tanda X nih. Nah, tanda X ini kalau kita lihat itu berada pada kolom apa nih? Kolom B ya. Nah, ini ada tanda panahnya, kolom B. Barisnya baris 3 ya. Bapak ulang, tanda X ini berada pada kolom B, barisnya baris 3. Maka karena dia bertemu antara baris dan kolom, ini disebut sel. Ini disebut sel B3. Penulisannya seperti ini nih, B3 ya. Apa itu B3? B3 itu berada pada kolom B, barisnya baris 3 gitu. Jadi penyebutan sel itu diawali dengan kolom dulu ya. Nah, ini namanya sel B3 atau kalau Bapak tulis di sini bentuknya seperti ini, sel B3 ya. Atau tulisnya B3 aja ya, B3 seperti ini. Ya, ini disebut sel B3. Nah, kalian ingat ya. Kemudian ada contoh yang kedua. Nah, ini ada tanda X juga nih. Tanda X ini berada pada kolom C. Nah, perhatikan ini kolomnya kolom C, barisnya baris 2 ya. Karena ini bertemu antara baris dan kolom, maka ini disebut sel. Maka tanda X ini berada pada sel berapa nih? Penyebutannya kolom dulu ya, baru baris. Maka tanda X ini berada pada sel C2 ya.
dengan asumsi C2 ini adalah kolom C baris 2. Nah, contoh ketiga ya. Ada tanda X lagi di sini. Tanda X ini berada pada kolom D ya. Perhatikan kolom D barisnya baris 5. Maka karena ini bertemu antara baris dan kolom, ini disebut sel, maka dia berada pada sel D5. Ya. Paham sampai sini? Nah, lanjut. Tadi setelah sel ada yang disebut dengan rank. Rank itu adalah gabungan dari beberapa sel. Nah, contoh yang kalian lihat ini ada tanda X4 nih. Tanda X4 ini dia kalau penyebutan sel itu berada pada sel B3, nih perhatikan. Ya. Terus berada pada sel C3, ya. Terus berada pada sel D3, terus berada pada sel E3. Karena selnya lebih dari 1, ya, ini ada 4 selnya nih, tanda X ini. Maka ini disebut rank. Penyebutan rank, penyebutannya itu adalah awal dan akhir sel. Nah, awalnya di sini nih. Bapak tandai dengan warna nih, ya, warna kuning, ya. Awalnya di sini dan dia berakhirnya di sini. Nah, kita lihat tanda kuning ini awalnya berada di sel berapa? B3. Nah, Bapak tulis di bawahnya nih, B3. Berakhirnya di sel berapa? Tanda kuning lagi. Berakhirnya di sel E3. Nah, penulisannya seperti ini, titik 2, E3. Maka ini disebut rank B3, E3. Paham? Jadi penulisannya seperti ini, B3, titik 2, E3. Ya. Yang kalian perhatikan kalau dia lebih dari satu sel itu disebut rank. Ya. Penyebutan rank itu awal dan akhir sel. Awal, akhir nih. Awal, akhir. Ya, paham ya? Kemudian contoh kedua. Nah, ini tanda X-nya lebih dari 1 nih. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian disuruh menyebutkan tanda X ini berada pada sel berapa? Nah, kalian bisa menyebutkannya. Dia berada pada sel C2, C3, C4, C5, dan C6. Karena ini lebih dari satu sel, ini disebut rank. Dia membentuk rank. Nah, penyebutan rank itu awal dan akhir sel. Nah, dia berawal di sini. Ya, dan berakhirnya di sini, tandai dengan tanda kuning. Nah, awalnya di mana nih? Bapak tuliskan di sini ya, nih. Berawalnya di C2, ya, titik 2, dan berakhirnya di C6. C6 seperti ini. Maka ini bisa disebut dengan rank C2, C6. Ya, paham ya? Nah, kemudian contoh yang ketiga, ada lagi. Nah, contoh yang ketiga nih ada banyak nih. Berapa sel nih? 1, 2, 3, 4. Ada 12 sel. Kalau kamu disuruh menyebutkan sel, nah, disebutnya satu-satu seperti ini. Dia berada pada sel B2, B3, B4, B5. Kemudian ada C2, C3, C4, C5. Kemudian ada D2, D3, D4, dan D5. Karena ini lebih dari satu sel, maka ini disebut rank. Nah, penyebutan rank itu adalah awal dan akhir sel. Dia berawalnya di sini nih. Ya, Bapak tandai dengan tanda kuning dan berakhirnya di sini. Ya. Maka ini disebut, nah Bapak tulis di sini rank B2 titik 2 D5. Ya. Nah, untuk penjelasan sel dan rank, kalau kamu masih kurang paham, boleh nanti ditanyakan langsung. Ya, untuk penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Nanti kamu lihat atau periksa di Google Classroom, itu ada tugas yang Bapak berikan. Nah, Bapak ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.